perkenalkan, nama saya Pralia Zara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh bernama William James. Ia merupakan bapak psikologi fungsionalisme. Dalam hal ini, konsep fungsionalisme James muncul sebagai kritik terhadap mazhab strukturalisme Wundt. Jika strukturalisme menekankan pada fakta atau struktur kesadaran, fungsionalisme lebih menekankan fungsi kesadaran. James beralasan dengan mengetahui fungsi kesadaran, kita dapat mengetahui pikiran dan perilaku manusia secara total dalam pola hubungannya dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme berusaha menafsirkan fenomena mental berkaitan dengan peran yang dimainkan dalam kehidupan. Aliran ini memandang psikologi tidak cukup hanya mempersonalkan apa dan mengapa sesuatu terjadi, tetapi juga untuk apa sesuatu tersebut terjadi atau fungsinya. Artinya, dalam memahami proses penyesuaian perilaku manusia terhadap lingkungan, fungsionalisme lebih menekankan pada aksi daripada gejala psikis. Fungsionalisme juga lebih menaruh perhatian pada fungsi mental daripada elemen-elemennya. Perbedaan fungsionalisme dengan strukturalisme dapat digambarkan sebagai berikut. Dari segi pendekatan, strukturalisme menganalisis struktur pikiran, sedangkan fungsionalisme menyoroti fungsi dari tingkah laku individu pada lingkungan. Dari segi yang ditanyakan, strukturalisme fokus pada pertanyaan apa itu kesadaran. Di sisi lain, fungsionalisme menanyakan apa tujuan dari kesadaran atau perilaku. Dari segi fokus, strukturalisme memfokuskan diri pada elemen kesadaran, sedangkan fungsionalisme lebih menekankan perilaku. Namun keduanya menggunakan metode yang sama, yaitu observasi. Bedanya observasi pada strukturalisme mengarah pada introspeksi, adapun pada fungsionalisme observasi ditujukan pada perilaku yang muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Adina Friadi dengan NIM 06035240056. Saya akan berpresentasi tentang William McDougall. William McDougall adalah seorang psikolog berkebangsaan Inggris yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan psikologi, terutama dalam aliran fungsionalisme. Lahir pada tahun 1871, McDougall dikenal karena penekanannya pada insting dan motivasi sebagai pendorong perilaku manusia. Ia berargumen bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman belajar, tetapi juga oleh dorongan-dorongan biologis yang bersifat bawaan. Sebagai seorang fungsionalis, McDougall lebih tertarik pada fungsi daripada struktur mental. Ia berpendapat bahwa pikiran manusia memiliki fungsi adaptif, yaitu individu beradaptasi dengan lingkungannya. McDougall juga memperkenalkan konsep insting sebagai kekuatan pendorong utama perilaku. Menurutnya, insting adalah kecenderungan bawaan untuk merespons situasi tertentu dengan cara-cara yang khas. Contoh insting yang ia kemukakan antara lain insting berkelompok, insting berpasangan, dan insting berpetualang. Ia meyakini bahwa psikologi seharusnya tidak hanya berfokus pada struktur mental seperti yang dilakukan oleh aliran strukturalisme, tetapi juga pada fungsi mental dalam kehidupan sehari-hari. Menurut McDougall, psikologi fungsionalisme bertujuan untuk pertama, memahami mengapa dan untuk apa perilaku terjadi. Alih-alih hanya mendeskripsikan komponen-komponen mental, McDougall lebih tertarik pada tujuan di balik perilaku. Ia percaya bahwa setiap perilaku memiliki tujuan adaptasi, yaitu membantu individu bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungannya. Yang kedua adalah mempelajari proses mental yang memungkinkan individu beradaptasi. McDougall menekankan pentingnya mempelajari proses-proses mental yang memungkinkan individu berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Proses-proses ini mencakup persepsi, perhatian, ingatan, dan pembelajaran dan emosi. Yang terakhir ada menghubungkan pikiran dan tubuh. McDougall mengakui adanya hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh. Ia percaya bahwa proses mental dan proses fisiologis saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu kontribusi penting McDougall adalah dalam psikologi sosial. Ia menggabungkan konsep insting dengan konsep sosial, sehingga muncullah teori tentang psikologi sosial yang menekankan pada peran insting yang membentuk perilaku sosial. McDougall juga dikenal karena penelitiannya tentang emosi. Ia berpendapat bahwa emosi merupakan reaksi yang tidak terpisahkan dari insting. Setiap insting menurutnya dikaitkan dengan emosi tertentu. Teori-teori McDougall, meskipun pernah sangat populer, kemudian mengalami kritik. Banyak psikologi yang meragukan keberadaan insting sebagai kekuatan pendorong perilaku yang universal. Namun, gagasan McDougall tentang motivasi, emosi, dan perilaku sosial tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologi.
Konsep-konsep yang ia kemukakan seperti insting dan motivasi terus menjadi topik penelitian yang menarik bagi para psikolog hingga saat ini. Meskipun pendekatannya mungkin telah dimodifikasi, namun warisan pemikiran McDougall tetap hidup dalam disiplin psikologi. Perbedaan utama dengan strukturalisme. Jika strukturalisme fokus pada analisis elemen-elemen dasar kesadaran, maka fungsionalisme lebih tertarik pada bagaimana pikiran bekerja dalam konteks kehidupan sehari-hari. Strukturalisme menggunakan metode introspeksi untuk mengungkapkan struktur mental, sedangkan fungsionalisme lebih memperhatikan perilaku yang dapat diamati. Teori McDougall didominasi oleh konsep insting. Ia berargumen bahwa insting adalah kekuatan pendorong utama di balik perilaku manusia. Insting menurutnya adalah kecenderungan bawaan untuk merespon situasi tertentu dengan cara-cara yang khas. Beberapa contoh insting yang ia kemukakan antara lain, insting berkelompok, kecenderungan manusia untuk hidup bersama dan dalam kelompok sosial. Yang kedua ada insting berpasangan, kecenderungan untuk membentuk pasangan dan melanjutkan keturunan. McDougall juga menghubungkan insting dengan emosi. Ia berpendapat bahwa setiap insting dikaitkan dengan emosi tertentu. Misalnya, insting berkelompok dikaitkan dengan emosi kebanggaan dan loyalitas, sedangkan insting berpasangan dikaitkan dengan cinta dan kasih sayang. Kritik terhadap teori McDougall. Yang pertama, konsep insting terlalu luas dan sulit didefinisikan. Yang kedua, ada kurangnya bukti empiris. Yang ketiga, ada terlalu menekankan pada bawaan atau nature. Yang keempat atau yang terakhir, ada sulit digeneralisasikan. Dampak dari kritik tersebut terhadap teori McDougall telah mendorong para psikolog untuk mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dan komprehensif dalam memahami perilaku manusia. Perkembangan psikologi kognitif dan psikologi sosial modern telah memberikan penjelasan yang lebih rinci dan kompleks tentang berbagai aspek perilaku manusia tanpa perlu bergantung pada konsep insting yang abstrak. Ramesti Dwi Hastuti dengan NIM 0603524058. Granville Stanley Hall adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York, yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya, ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya yaitu di bidang psikologi. Ia juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasinya yang berjudul The Muscular Perception of Space. Ia sering dianggap sebagai pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia masuk salah seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology, dan pada tahun 1892 ia mendirikan American Psychological Association atau APA, dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teori ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogenesi recapitulasi filogeni. Artinya proses perkembangan individu sejak dilahir sampai dewasa tidak lain bentuk yang lebih singkat atau rekapitulasi singkatan dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna. Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya. Banyak aktivitas lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan, hal yang menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Demikian juga reaksi-reaksi dari makhluk-makhluk bersel banyak sama dengan reaksi janin dengan jumlah sel yang kira-kira sama, dan dengan demikian seterusnya. Oleh karena itu, ia sampai dalam suatu kesimpulan bahwa perkembangan jiwa manusia secara perorangan sebenarnya adalah miniatur dari perkembangan jiwa manusia sebagai makhluk. Teorinya
Secara spesifik perlu ditumbuhkan melewati ide-ide terdalam yang hanya membangkitkan aspek pertumbuhan fisik tanpa pengaruh besarnya juga ke arah pendidikan. Banyak pendapatan di kalangan psikologi bahwa ia ketinggalan perkembangan dunia pendidikan sehingga tidak menggunakan metode investigasi yang juga perkembangan dalam ilmu psikologi pada masa itu. Meskipun demikian, ia tetap meninggalkan suatu warisan abadi dalam psikologi perkembangan dan psikoanalisa yang sangat penting dalam psikologi. Harvey Carr lahir pada tanggal 30 April 1873 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1954. Ia dikenal sebagai bapak pendiri psikologi fungsionalisme karena pendekatan metodisnya menyeluruh kepada sains. Sebagian besar karya dari Harvey Carr dikhususkan untuk studi kognisi dan persepsi hewan. Harvey Carr berkolaborasi dengan John Watson untuk melakukan proyeknya yang paling terkenal bernama eksperimen Kerplunk. Pada tahun 1926, ia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika dan meraih jabatan sebagai Ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago hingga tahun 1938. Pengalaman eksperimen oleh Harvey Carr. Instruktur dari University of Colorado yang bernama Arthur Allin menyukai gaya bimbingan dari Stanley Hall. Kemudian ia memberikan Harvey Carr gaya tangan antusias. Meskipun University of Colorado tidak memiliki laboratorium psikologi, Allin mendorong Carr untuk berinvestasi pada psikologi eksperimental, di mana ia melihat minat yang semakin besar dalam pekerjaan eksperimental dan memperkirakan pertumbuhan pada bidang tersebut. Pada tahun 1902, Carr mendapat beasiswa untuk kuliah sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Saat pertama kali melihat laboratorium psikologi di sana, ia dikejutkan dengan bangunan kecil yang sudah hancur berantakan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak layak untuk menjadi tempat tinggal manusia. Carr melakukan kolaborasi dengan Watson di laboratorium tersebut dan memulai pekerjaannya dalam persepsi ruang angkasa. Ia memiliki minat utama seperti persepsi, penalaran spesial, navigasi labirin, dan kognisi hewan. Kemudian pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya yang berjudul Ilusi Visual Gerakan Selama Penutupan Mata. Selanjutnya perkembangan ideologi oleh Harvey Carr. Harvey Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907 dan bekerja dengan Watson pada eksperimen Kerplunk. Namun, Carr mengambil alih pekerjaan bersamanya yang bertema penelitian hewan di Chicago pada tahun 1908. Ia lalu menerbitkan banyak topik, meskipun karyanya selalu dicirikan sebagai pendekatan yang cermat, skeptis, dan terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas Psikologi B kelompok 3, ingin menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme menurut E.L. Thorndike. Biografi E.L. Thorndike. E.L. Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Amerika, dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 di New York, Amerika. E.L. Thorndike mendapatkan gelar sarjana di Wesleyan University pada tahun 1895 dan mendapat gelar master di Harvard University pada tahun 1897. E.L. Thorndike adalah seorang psikologi Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Karyanya di bidang psikologi, perbandingan, dan proses pembelajaran dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Konsep belajar E.L. Thorndike. Menurut E.L. Thorndike, belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan, pikiran, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. E.L. Thorndike, teori belajarnya mengungkapkan bahwasannya setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Adapun teori E.L. Thorndike yang disebut teori
koneksionisme. Ciri-ciri belajar menurut I.L. Thorndike antara lain, yang pertama ada motif pendorong aktivitas, yang kedua ada sebagai respon terhadap sesuatu, yang ketiga ada eliminasi respon yang gagal atau salah, yang keempat ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Hukum-hukum belajar menurut I.L. Thorndike. Yang pertama, hukum persiapan, yang kedua, hukum latihan, dan yang terakhir, hukum akibat. Contoh aplikasi I.L. Thorndike dalam pembelajaran. Yang pertama, sebelum guru dalam kelas mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalkan, anak-anak disuruh duduk rapi, tenang, dan sebagainya. Yang kedua, guru mengadakan ulangan yang teratur bahkan dengan ulangan yang ketat atau sistem drill. Dan yang ketiga, guru memberikan bimbingan, memberikan hadiah pujian, bahkan perlu memberikan motivasi proses belajar mengajar. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam psikologi fungsional dan pendidikan progresif. Ia berfokus pada hubungan antara pengalaman manusia dan pendidikan, serta pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Dewey menyelesaikan pendidikan di Universitas Vermont dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Johns Hopkins, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam filsafat. Ia terpengaruh oleh pemikiran pragmatisme dan evolusi yang membentuk pandangannya tentang pendidikan dan psikologi. Dewey berkontribusi pada pengembangan psikologi fungsional dengan menekankan pentingnya fungsi mental dalam konteks interaksi individu dengan lingkungan. Ia percaya bahwa pemikiran dan perilaku harus dipahami dalam konteks pengalaman nyata. Dewey adalah salah satu pelopor pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan partisipasi aktif siswa. Ia berargumen bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dewey adalah salah satu tokoh utama dalam aliran pragmatisme yang menekankan bahwa kebenaran dan makna sesuatu harus diuji melalui pengalaman dan hasil praktis. Ia percaya bahwa ide-ide harus berfungsi dalam konteks kehidupan nyata. Dewey berpendapat bahwa pengalaman adalah inti dari proses pembelajaran. Ia mengembangkan konsep belajar melalui pengalaman yang menunjukkan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar. Dewey melihat pendidikan sebagai dasar bagi masyarakat demokratis. Ia percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Di antara karya-karya John Dewey adalah Democracy and Education. Democracy and Education. Dalam karya ini, Dewey membahas hubungan antara pendidikan dan demokrasi, serta pentingnya pendidikan yang relevan dan partisipatif. Experience and Nature. Buku ini menguraikan pandangan Dewey tentang pengalaman sebagai dasar pengetahuan dan bagaimana pengalaman membentuk pemahaman kita tentang dunia. How We Think. Karya ini membahas proses berpikir dan pentingnya refleksi dalam pembelajaran serta bagaimana cara berpikir yang baik dapat diajarkan. John Dewey meninggal pada 1 Juni 1952. Meskipun ia telah berpulang, pemikirannya terus berpengaruh dalam bidang pendidikan, psikologi, dan filsafat. Dewey dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam pendidikan dan psikologi
Dewey dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam pendidikan dan psikologi fungsional. Konsep-konsepnya tentang pengalaman pembelajaran aktif dan pendidikan progresif masih relevan dan yang diterapkan dalam praktik pendidikan modern di seluruh dunia.